Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi. Kali ini saya akan berbagi tentang masih di soal SKB Pedagodik ya untuk CPNS 2020. Nah, informasi terbaru terkait CPNS dan virus wabah corona ya yang menyebabkan pelaksanaan tes SKB digelar pada akhir April atau pada bulan Mei ya. Ini masih perkiraan dan ini masih insya Allah ya. Kalau misalkan nanti virus corona ini masih ya dan terus membuat kita uh, seperti semut ya. Kalau ada bahaya maka terus berdiam dalam rumah. Mudah-mudahan kita harapkan corona ini bisa hilang dan tidak ada lagi di NKRI tercinta ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini tanpa panjang lebar kita coba bahas soalnya langsung. Ya, rekan-rekan yang di sini kita coba cek pembahasannya. Soal nomor 1 ya, kita lihat di sini. Nah, untuk kisi-kisinya silakan Anda download di link deskripsi di bawah, sudah kami siapkan kisi-kisi daripada SKB Pedagodik ya untuk guru 4 ini di link deskripsi di bawah sesuai dengan Permen 4 RB dan dari BKN sendiri. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, dan D. Peran kreatif. Jawabannya adalah yaitu A. Peran konservatif. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Jadi rekan-rekan, salah satu peran kurikulum adalah peran konservatif. Maksudnya kurikulum terus melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Peran konservatif. Jelas? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? A. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. C. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan D. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Jadi, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengalisan kompetensi dasar. Ada ya, ingat. Ini ada. Karena pertanyaannya adalah yang tidak tepat. Kemudian kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan mencapai standar kompetensi lulusan. Ada. Nomor C. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pelajaran ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Ada. Jadi yang tidak ada adalah yaitu B. Yang paling tepat adalah yaitu B. Karena pertanyaannya yang tidak tepat. Jelas rekan-rekan? Oke, hati-hati dengan pertanyaannya. Jangan sampai kita terkecohkan. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui A. Menerima, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengkomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Yuk, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat bahasannya. Jadi, setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap, peserta didik diterapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. 1. Beriman dan bertakwa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajaran sejati sepanjang hayat. 5. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa negara.
Nah, dimensi sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Mana yang paling tepat? Oke, jadi yang paling tepat adalah yaitu B. Jelas rekan-rekan? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 4 ya. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan penalaran. Pengalaman belajar siswa yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah A. Membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. B. Menentukan luas permukaan bangunan balok. C. Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan teorema kesetaraan. D. Menjelaskan kedudukan tinggi dan bidang koordinat Tertius. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Jadi, kemampuan penalaran dapat dikembangkan dengan melalui kegiatan pembuktian. Salah satu contoh untuk membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ini yang paling tepat untuk mengembangkan ya penalaran, yaitu A. Membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau jelas lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Tapi sebelum kita ke contoh soal nomor 5, silahkan saya tidak membahas semuanya di sini. Di sini hanya ada 10 soal saja. Ya, 10 soal saja. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap, dari soal ini ada banyaknya 50 soal. Silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan daripada versi lengkapnya di kolom komentar. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya guys untuk kami semangat mengirimkan Anda daripada versi lengkapnya. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan dalam menyusun RPP. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk sebagai prinsip umum pembelajaran adalah A. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan. B. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. C. Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. Dan D. Dari pendekatan tekstual menuju sebagai penguatan pengguna pendekatan ilmiah. Oke, mana jawabannya rekan-rekan? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Jadi, prinsip umum pembelajaran itu, prinsip umum pembelajaran itu antara lain meningkatkan keseimbangan keterampilan fisikal dan keterampilan. Ada. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Ada. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan pengguna pendekatan ilmiah. Ada. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Ingat ya, jangan sampai kita tertipu dengan jawaban-jawaban ini. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Karena dia yang tidak termasuk prinsip umum menyusun RPP. Jelas? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 6. RPP dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip menyusun RPP yang sesuai dengan hal tersebut adalah A. Mengakomodasi pembelajaran terpadu. B. Mengakomodasi perbedaan individu siswa. C. Mendorong partisipasi aktif siswa. Dan D. Berpusat pada siswa. Oke, mana jawabannya rekan guru CPNS? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Jadi, prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22
tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen. Salah satunya adalah berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreatif, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu D, sesuai dengan Permendikbud nomor 22. Oke, jelas rekan? Yap, lanjut ke contoh soal nomor 7. Pernyataan terkait komponen tujuan pembelajaran pada RPP berikut ini yang tidak tepat adalah A. Dirumuskan berdasarkan KD. B. Menggunakan kata kerja operasional. C. Mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Setara indikator pencapaian kompetensi. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Jadi, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD. Dalam merumuskan tujuan pelajaran digunakan kata kerja operasional yang mengukur skala sikap, pengetahuan, keterampilan. Tujuan pelajaran mengarahkan kita dalam mendesain kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi siswa mencapai kompetensi. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tujuan pembelajaran juga berhubungan dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas rekan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP untuk membantu siswa agar optimal penguasaan KD-nya adalah materi A. Pengayaan, B. Remedi, C. Reguler, dan E. Prasyarat. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Lihat pembahasannya. Setelah siswa memenuhi kriteria ketuntasan atau KKM dalam mata pelajaran tertentu, IPS, IPA, maupun sebagainya, berikutnya siswa akan diberikan suatu materi yang berguna untuk mengembangkan kemampuan penguasaan KD secara optimal. Materi yang dimaksud adalah materi pengayaan. Ya, jadi adalah itu A. Jelas? Oke. Lanjut kita ke contoh soal nomor 9. Dalam proses belajar mengajar, Bu Dini menyampaikan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran tersebut, Bu Dini akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, Bu Dini juga menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Rancangan kegiatan pelajaran di RPP-nya berada pada tahap A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Pengayaan. Jika ada guru, saya rasa Anda tahu ini. Rekan-rekan guru CPNS, silahkan mana jawabannya. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Karena di sini langkah pembelajaran pada tahap pendahuluan RPP meliputi kegiatan pembukaan. Ya, yaitu memberikan orientasi, apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi, menginformasikan cakupan materi dan kegiatan atau cara belajar akan dilakukan, serta menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, dalam kasus Bu Dini di atas, tahapan yang dilakukan adalah tahapan penggunaan, masih opening ya, tahapan pendahuluan. Jadi, pada itu A, karena Bu Dini masih dalam pendahuluan, belum ke inti, belum ke penutup. Jelas rekan? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 10. Pada contoh soal nomor 10 ini, saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Karena ingin mendapatkan atau melihat keseriusan kita bersama dalam menjalankan tugas dan untuk menghadapi CPNS SKB pada tahun 2020 ini. Dan saya harapkan yang menjawabnya pada kolom komentar bisa lulus tahun ini, semuanya lancar-lancar saja. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah ready, kita langsung ke pertanyaannya.
Tolak ukur dari kompetensi dasar yang dipelajari siswa sehingga muatan kemampuan yang ada di dalamnya harus sejalan dengan muatan kemampuan pada kompetensi dasar. Komponen yang dimaksud adalah A. KI, B. KD, C. IPK, D. Tujuan pembelajaran. Silahkan dijawab pada kolom komentar ya. Buat Anda yang ingin versi lengkapnya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan ya. Kirimkan daripada versi lengkapnya, tapi jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, semoga bermanfaat. Demikian tutorial yaitu soal SKB Guru Pedagodik part 4 ini. Buat Anda yang ingin melihat part 1, 2, dan 3, silahkan lihat di deskripsi di bawah sudah kami siapkan daripada soal part 1 dan 2 Pedagodik Guru. Ya, baik guru SD, SMP, maupun SMA. Ya, thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.